Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan wa dha'ifil hasanat lidhawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan nadakhiruha li yaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tema kuliah kita kali ini adalah tentang ruang lingkup toharah. Ruang lingkup toharah, yang secara bahasa toharah itu berarti an-nadhafah, kebersihan, kesucian. Baik kebersihan secara materi maupun kebersihan secara maknawi. Kebersihan secara materi artinya bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat kita dari kotoran-kotoran. Kebersihan secara maknawi artinya kita bersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati, kita bersihkan perilaku kita dari akhlak yang buruk. Ini arti an-nadhafah, arti at-taharah atau bersuci. Yang kita maksudkan dalam pertemuan kali ini adalah taharah dalam konteks ilmu fikih. Jadi kalau disebut toharah dalam disiplin ilmu fikih, itu maknanya apa? Ini yang kita bahas. Di antara definisi terminologi ya, atau definisi istilah yang diberikan oleh para ulama dalam hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah sebagai berikut. Bahwa at-taharah itu adalah raf'u hadath au izalatu najis. Raf'u hadath au izalatu najis. Raf'u hadath artinya menghilangkan hadas. Au izalatu najisin atau membersihkan najis, menghilangkan najis. Dilanjutkan au ma fi ma'nahuma wa fi suratihima. Atau yang semakna dengannya dan dalam bentuk yang sama dengannya. Maksudnya, kalau toharah menghilangkan hadas seperti wudu, ya, yaitu menghilangkan hadas kecil, atau mandi untuk menghilangkan hadas besar, ada juga yang semakna dengannya dan dalam bentuk seperti itu, tapi tidak menghilangkan hadas. Contohnya apa? Orang berwudu bukan karena hadas, tapi karena tajdidul wudu, karena memperbaharui wudu. Katakanlah umpamanya seseorang habis menunaikan sholat maghrib, ia baca Quran. Belum batal dia, akan tetapi ingin memperbaharui wudunya. Artinya dia tidak punya hadas kecil, namun ia berusaha memperbaharui wudu. Tajdidul wudu. Ini juga disebut toharah. Atau orang tidak sedang dalam keadaan hadas besar, ya, karena ia sudah mandi sebelumnya, kemudian ia mandi lagi, ya, sore harinya ia mandi. Ini juga disebut toharah, walaupun tidak menghilangkan hadas besar. Tentang toharah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, at-tawwabina, orang-orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbu, dan mencintai, al-mutatahhirin, orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang bersuci. Jadi siapa yang bersuci, siapa yang bertoharah, dicintai Allah. Sebagaimana orang-orang yang banyak bertaubat juga ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha pada zona ini, zona mahabbatullah, zona kecintaan Allah, yaitu dengan cara menjaga taubat,
Yang kedua dengan cara menjaga toharah, menjaga bersuci. Kemudian apa ruang lingkup atau seperti apa ruang lingkup toharah itu? Ruang lingkup toharah tercermin atau bisa kita baca dan pahami secara langsung dari definisi yang kita sebutkan di awal tadi. Apa tadi definisinya? Raf'u hadath au izalatu najis. Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Pegang dua ini. Tohara itu menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Menghilangkan hadas dengan cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, atau dengan cara mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau sekiranya seseorang tidak mampu untuk berwudu karena sedang sakit, dan kalau menggunakan air akan semakin bertambah parah sakitnya, atau setidaknya akan memperlambat kesembuhannya, maka beralih kepada tayamum. Beralih kepada tayamum. Demikian pula kalau seseorang tidak bisa mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka bisa digantikan dengan tayamum. Jadi menghilangkan hadas itu mencakup 3 hal utama tadi. Wudu, menghilangkan hadas kecil. Yang kedua adalah dengan cara mandi untuk menghilangkan hadas besar. Dan sebagai pengganti daripada wudu dan mandi adalah dengan cara tayamum. Ini dari sisi menghilangkan hadas. Kemudian sisi yang kedua dari toharoh adalah menghilangkan najis. Baik menghilangkan najis dari badan, menghilangkan najis dari pakaian, maupun menghilangkan najis dari tempat. Di sini kemudian sebagian ulama membagi ya tingkatan-tingkatan najis. Dibagi tingkatan najis itu menjadi 3. Kita bisa baca dalam kitab yang kecil biasa dibaca di surau-surau ya. Ini namanya kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan bahwa najis itu ada 3 kategori. Yang pertama, najis mughalladhah, najis yang berat. Yang kedua, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Yang ketiga, najis mutawassithah. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu najis mughalladhah? Apa itu najis yang berat? Najis yang berat adalah najis anjing dan babi. Najis anjing dan babi. Kenapa disebut berat? Karena untuk mensucikannya, untuk membersihkan kain kita umpamanya, kalau terkena najis mughalladhah ini, kena liur anjing, ya, atau babi, karena babi juga buruk pula, ya, jorok pula, ya, bahkan lebih jorok dibanding anjing, maka diberi hukum yang sama, yaitu mughalladhah. Kalau sekiranya pakaian kita atau badan kita atau tempat kita, lantai kita terkena najis daripada anjing atau babi ini, maka cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali, ihdahunna bitturab. Yang salah satu dari 7 kali itu adalah dengan debu. Prakteknya seperti apa? Praktek yang lebih simpel, yang lebih mudah adalah pertama ambil air, kemudian dicampur dengan debu. Kalau sekiranya umpamanya, Mas, ini banjir ini, airnya sudah banyak itu, banyak lumpurnya, banyak, itu juga sudah memenuhi syarat. Jadi air dicampur dengan debu, kemudian dituangkan di tempat yang terkena najis itu, dibersihkan, dicuci dengannya. Kemudian setelah itu dibilas yang kedua, dibilas yang ketiga, dibilas yang keempat sampai 7 kali. Itulah cara mensucikan pakaian kita, atau mensucikan badan kita, atau mensucikan tempat kita kalau terkena najis mughalladhah, yaitu najis dari anjing atau babi. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah?
najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Disebut najis ringan karena cara membersihkannya juga ringan. Cara mencucinya memang ringan. Apa gerangan najis mukhaffafah itu? Najis mukhaffafah adalah najis berupa air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Saya ulangi, air seni, air pipis dari bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Satu, ini pertama bayi laki-laki. Yang kedua, belum berumur 2 tahun. Jadi masih 2 tahun ke bawah maksudnya, maksimal 2 tahun. Dia baru minum ASI, air susu. Belum makan apa-apa selain ASI. Jadi kalau bayi laki-laki belum mencapai umur 2 tahun, makanan utamanya, dan dia baru makan susu saja, tidak dicampur dengan yang lain, maka itu najisnya disebut najis mukhaffafah. Maksudnya air seni, ya. Air seninya disebut mukhaffafah. Kalau sekiranya katakanlah kain kita sedang mangkuk anak, kain kita kemudian terkena najis, ya, terkena najis air seni anak bayi tadi. Gimana cara mensucinya? Kalau memang dia masih basah, maka diperes dulu, ya. Setidaknya dengan diperes itu, kemudian walaupun tidak sampai kering, tapi setidaknya sudah tidak menetes lagi. Itu namanya diperes. Setelah itu dipercikin air sampai basah. Dipercikin air sampai basah. Bukan hanya ambil air, percik-percik, bukan. Tapi ambil air, begitu ya, yang kira-kira air itu membasahi tempat bekas air seni anak bayi tadi. Dengan begitu, ia sudah suci. Jadi ringan. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis yang pertengahan. Pertengahan antara yang berat dan ringan. Mutawassithah ini pertengahan. Apa yang masuk dalam najis pertengahan? Yang masuk dalam najis pertengahan ini adalah najis selain daripada keduanya. Selain daripada najis anjing dan babi yang disebut mughalladhah, yaitu najis berat, dan selain daripada najis berupa air seni anak bayi laki-laki yang belum nyampe umur 2 tahun dan baru minum susu, belum dengan makanan yang lain. Nah, selain daripada itu disebut najis mutawassithah. Contoh, kotoran manusia mutawassithah. Air pipis manusia mutawassithah. Selain bayi tadi, ya. Apalagi muntah najis mutawassithah, darah najis mutawassithah, kena bangke najis mutawassithah. Bagaimana cara membersihkan? Cara membersihkan najis mutawassithah ini adalah pertama, kalau ia masih ada wujudnya berupa fisik, maka fisiknya dibersihkan dulu. Ada warnanya masih, bersihkan dulu. Ada baunya, bersihkan dulu. Baru nanti setelah itu dikucek-kucek dengan air, dibilas dengan air. Kalau sekali sekiranya sudah bersih, maka sudah suci. Tapi untuk hati-hati, bisa 2 kali, bisa 3 kali untuk memastikan bersih. Sehingga dengan begitu kita bersuci dengan sempurna. Itulah ruang lingkup tohara, ruang lingkup bersuci. Kuncinya 2. Ruang lingkup pertama adalah menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Caranya dengan apa? Caranya dengan wudu atau dengan mandi. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Sebagai pengganti daripada wudu dan mandi, dalam kondisi orang tidak bisa menggunakan air, diganti dengan tayamum. Ini sisi pertama. Sisi kedua, hadas besar, menghilangkan najis. Kita pastikan badan kita, pakaian kita, tempat kita, terutama kalau kita mau sholat. Ya, karena sholat tidak sah kalau pakaiannya kena najis. Sholat tidak sah kalau tempatnya najis. Sholat tidak sah pula ya kalau badannya masih mengandung masih terkena najis dan belum disucikan. Sucikan dari jenis-jenisnya yang najis tadi yang kita sebutkan, mughalladhah, kemudian mukhaffafah, dan mutawassithah, berat, ringan, dan sedang. Semoga kita semuanya masuk di dalam
firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak taubat dan orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang bersuci. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.